Wajah baru yang dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia, auto bikin Vietnam ketar-ketir. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 28 pemain untuk menghadapi Vietnam dan 6 diantaranya adalah wajah baru. Timnas Indonesia sebentar lagi akan berlaga di jeda internasional FIFA. Mereka bakal berhadapan dengan Vietnam di laga lanjutan ronde kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi laga itu, Sinteyong sudah memanggil 28 nama pemain. 6 diantaranya adalah wajah baru, ada yang berstatus baru karena sebelumnya tak terpanggil ke Piala Asia 2023 dan ada yang benar-benar grace karena belum pernah membela skuad merah putih. Berikut adalah nama-namanya. Yang pertama, Yance Sayuri. Pemain PSM Makassar ini sebelumnya terpanggil untuk gabung timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023. Sayangnya, Yance Sayuri akhirnya batal berangkat ke Qatar. Pasalnya ia mengalami cedera, meski mengalami nasib sial, namun Yance bisa menerimanya dengan lapang dada. Kini Yance sudah pulih, ia akan berkolaborasi dengan saudara kembarnya Yani Yakob Sayuri. 2. Adi Satrio. 3 kiper dipanggil oleh Sinteyong, salah satunya adalah Adi Satrio. Ia mengisi posisi yang ditempati oleh Hernando Ari. Pasalnya kiper Persebaya Surabaya itu mengalami cedera. Bagi Adi, ini adalah pemanggilan pertamanya sejak terakhir membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 pada 2022 lalu. Namun saat itu ia cuma duduk saja di bangku cadangan. Kiper PSIS Semarang ini harus bekerja keras jika ingin mendapat tempat di laga lawan Vietnam, sebab ia akan bersaing dengan Nadio Argawinata dan Muhammad Riyandi. 3. Nathan Choaon. Timnas Indonesia memang tak bisa memanggil Shane Petinama, namun sebagai gantinya Sinteyong memanggil Nathan Choaon. Bagi Nathan Choaon, ini akan jadi kesempatan pertamanya membela timnas Indonesia. Namun masih ada kans peluang membela skuad Garuda tertunda. Pasalnya sampai sekarang Nathan belum diambil sumpahnya untuk menjadi WNI. Padahal ia sebelumnya sudah mendapat persetujuan untuk menjadi warga negara Indonesia dan Kepres pun sudah terbit. Saat ini pihak PSSI sendiri masih menunggu kabar kepastian kedatangan sang bek ke Indonesia. Pihak federasi juga terus mengusahakan agar Nathan segera merapat ke tanah air. 4. Tom Hey. Tom Hey juga akan jadi wajah baru di timnas Indonesia. Ia salah satu dari beberapa pemain naturalisasi di skuad Garuda. Tom sendiri adalah seorang gelandang, pemain 29 tahun yang bermain di Heerenveen itu diharap jadi pemimpin baru di lini tengah skuad Garuda dan berkolaborasi dengan Ipar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Proses naturalisasi Hey sendiri sudah disetujui oleh DPR. Kini ia tinggal menunggu turunnya Kepres. Setelah itu, Hey tinggal mengambil sumpah sebagai WNI yang rencananya pengambilan sumpah itu akan dilakukan pada 12 Maret 2024. 5. Jay Ides. Timnas Indonesia sekarang ini sudah punya sejumlah bek tengah. Sebut saja Elkan Bagot, Jerdy Ahmad, Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Hadirnya Jay Ides dipastikan akan membuat persaingan di sektor tersebut jadi semakin sengit. Tapi ada kans pemain 23 tahun ini akan jadi pilihan utama Sinteyong ke depannya. Hal tersebut terlepas dari statusnya sebagai bek utama Venezia, klub yang kini berkompetisi di Serie B Italia. Sementara itu, proses naturalisasi Jay sendiri sebelumnya sudah rampung. Ia sudah menjalani sumpah menjadi WNI pada Desember 2023 lalu. Akan sangat menarik menyaksikan aksinya bersama skuad Merah Putih lawan Vietnam nanti. 6. Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia butuh tambahan penyerang berkualitas. Sinteyong akhirnya membeli nama Ragnar Oratmangun. Pemain Fortuna Sittard ini merupakan pemain serba bisa. Selain bisa jadi penyerang tengah, ia bisa diandalkan di pos winger atau gelandang serang. Ragnar sendiri masuk dalam rombongan pemain yang akan dinaturalisasi menjadi WNI. Sama seperti Tom Hey, ia sudah mendapat persetujuan dari DPR untuk menjadi warga negara Indonesia. Ia kini tinggal menunggu Kepres dan diambil sumpahnya sebagai WNI. Rencananya pengambilan sumpah itu akan dilakukan pada 12 Maret 2024.